Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman. Mari sebelum kita melaksanakan perkuliahan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Baik, semua sehat ya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang mekanisme elektronik commerce dalam dunia bisnis. Nah, kemarin dua pertemuan pertama sudah kita bahas beberapa hal. Yang pertama mulai dari RPS ya, dan pertemuan kedua kita membahas dari beberapa definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli, komunitas-komunitas pelaku pegiat e-commerce atau e-business, dan juga dari beberapa peneliti-peneliti lainnya, termasuk di dalamnya adalah definisi dari beberapa pemerintahan yang ada. Kita hari ini akan membahas tentang mekanisme e-commerce di dalam dunia bisnis. Baik, sebenarnya e-commerce itu secara prinsip tidak berbeda dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja perbedaannya terletak pada pemanfaatan dan penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi yang secara intensif dan masif dan menjadi salah satu prasyarat utama untuk melaksanakan proses bisnis yang ada. Ini sesuai dengan penelitian atau yang disampaikan oleh Koshir tahun 1997. Nah, konsep dasarnya adalah mengolah data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku bisnis. Pelaku bisnis di dalam hal ini adalah mulai dari produsen, termasuk di dalamnya adalah supplier, termasuk di dalamnya juga adalah distributor, agent, dan lain sebagainya. Oke, jadi data mentah ini harus diubah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga dapat dimanfaatkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, bahas berikutnya adalah bagaimana mendistribusikan informasi atau data tersebut secara tepat waktu dan efisien kepada apa? Kepada seluruh komponen bisnis yang ada. Mulai dari pelaku bisnis sampai dengan konsumen. Nah, ini menjadi sebuah challenge atau sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana perusahaan tersebut menyediakan layanan yang memang bisa mengakomodasi atau mengakomodir seluruh kepentingan yang ada. Prinsip kerja e-commerce di sini sudah jelas ya. Pertama, ada customer, dan juga nanti di sisi sini ada produsennya atau penyedia jasanya. Oke. Nah, customer pertama dia akan memberikan akses kepada apa? Kepada toko maya ataupun online store yang ada. Oke. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan online orders. Oke. Nah, ada juga customer yang sifatnya hanya online ads atau advertising. Dia hanya melihat-lihat saja. Di sini salah satu karakteristik. Nah, ada juga dia yang online ads hanya melakukan window shopping, tapi bisa saja nanti tereksekusi sampai kepada pembelian barang dan jasa tersebut. Nah, si penyedia e-commerce akan memberikan sebuah customer support, elektronik customer support yang ada di bawah ini. Tugasnya dia apa? Tugasnya dia adalah maintain apa yang ada di dalam penjualan, follow on sales. Ya, dia akan akses ke atas. Nah, dan di sini dia akan melihat apa sih order dari si customer ini. Kalau bisa dipenuhi maka dia akan penuhi, dan tahapan berikutnya adalah melakukan proses distribusi. Nah, oke. Ini mekanisme yang disampaikan oleh David Koshir tahun 1997. Kalau kita bicara tentang karakteristik konsumen, ada beberapa karakteristik konsumen yang tadi sempat saya mention di depan. Apa? Ada konsumen yang memiliki karakteristik hanya melihat-lihat saja, baik produk, barang ataupun jasa yang diiklankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi di sini disebut dengan online advertising. Kalau ada istilah lain yaitu window shopping, hanya melihat, just be looking the product, okay? Just be looking the service. Hanya itu saja. Belum sampai pada tahap berikutnya. Nah,
Ada juga konsumen yang memiliki karakteristik dia mencari data atau informasi yang dibutuhkan terkait dengan proses bisnis yang ada. Produk ini seperti apa sih? Service ini seperti apa sih? Apakah cocok dengan, apakah sesuai dengan yang saya butuhkan atau tidak? Dia mencari data itu. Oke. Nah, tahapan berikutnya adalah kalau memang dia tertarik, tadi ada yang window shopping, ada yang juga mulai mencari karakteristik dari produk itu. Ketika dia tertarik, maka dia bisa melakukan proses transaksi jual beli. Ya, transaksi atau eksekusi transaksi yang dilakukan bisa dengan dua cara, yaitu cara konvensional, standard order, mulai telepon, terus mulai dari fax, atau mungkin bahkan dia datang langsung, atau sekarang yang lagi ngetren apa? COD, cash on delivery. Oke. Itu cara konvensional. Oke, cara konvensional. Ada juga yang mereka menerapkan dengan cara pesanan elektronik. Oke, di sini dia sudah memanfaatkan apa yang disebut dengan perangkat, mulai dari komputer, gadget, oke, dan transaksinya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapapun, borderless, tidak tersekat oleh ruang dan waktu. Oke, masing-masing memiliki plus minus atau kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau tahapan berikutnya adalah berdasarkan pesanan tersebut, maka penjual atau pemilik produk akan mendistribusikan barangnya kepada konsumen melalui jalur distribusi yang ada. Kalau barang itu berupa fisik, maka perusahaan akan mengirim kepada kurir yang sudah ada di banyak tersedia di Indonesia sampai ke tempat tujuan. Kalau kita bicara kurir, berarti sekarang ada yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu contoh PT Pos. Ada juga kurir-kurir ataupun perusahaan-perusahaan yang bertugas untuk mendelivery barang-barang yang dimiliki oleh swasta, mulai dari Tiki, JNE, Ninja, dan lain sebagainya. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang. Oke. Yang menarik justru adalah ada jalur kedua yang sekarang ini sedang ngetrend. Apa? Yaitu jalur digitasi. Artinya apa? Sebuah produk ini dibuat secara digital, scan barcode. Oke. Scan barcode. Di sini tinggal scan barcode, masyarakat ataupun konsumen bisa mendapatkan barang dan jasa itu. Sekarang kalau kalian bisa lihat, ada Shopee Pay, ada Skin, banyak sekali mulai berjamuran apa yang disebut dengan perusahaan-perusahaan penyedia digitasi barang dan jasa tersebut. Produk-produk yang berbentuk teks, gambar, video, audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet. Contoh tadi, electronic newspaper, digital library, di virtual school, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan digitasi. Oke, nah internet memungkinkan terjadinya aktivitas after sale service. Oke, di mana perusahaan di sini menyediakan electronic customer support. Nah, di sini bisa mulai dari pemanfaatan internet, email, teleconference. Goals-nya adalah bagaimana perusahaan itu mengubah konsumen untuk datang untuk membeli kembali atau repeat order. Jadi sekali lagi, goals dari customer support adalah bagaimana merubah konsumen ini menjadi customer, buyer ini menjadi pelanggan. Yang tadinya hanya membeli 1 atau 2 kali, harapannya dia bisa repeat order di next time-nya. Atau paling tidak dia akan merekomendasikan barang dan jasa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar dia, teman, saudara, pacar, dan istri, anak, dan sebagainya, untuk bisa apa? Untuk bisa memanfaatkan atau bahkan membeli dari produk-produk itu. Ini kelebihan ataupun perkembangan dari yang ada. Nah, e-commerce nanti akan terbagi dalam tiga elemen dasar, yaitu ada proses, ada institusi. Kalau kita lihat di sini ya, ada proses, ada institusi, dan ada network. Nah, ini adalah elemen dasar dari e-commerce. Kalau kita lihat elemen pertama yaitu proses, bagaimana sebuah produk atau barang ini diproduksi oleh sebuah lembaga atau institusi, baik berupa fisik maupun non fisik. Nah, biasanya di sini ada terkait dengan nilai rantai atau value change yang diperkenalkan. Oke. Proses utama dari inbound logistik. Inbound logistik itu adalah bagaimana logistik di dalam perusahaan ini tercukupi. Ada juga production, bagaimana sebuah barang dan jasa ini diproduksi atau diproduce. Ada outbound logistik and distribution, bagaimana barang jasa ini yang sudah diproduksi ini dapat
didistribusikan kepada para pelanggan, kepada reseller, kepada agent dan lain sebagainya. Ada juga sales and marketing dan service. Ini terkait dengan ini yang disebut dengan value chains. Jadi internal di perusahaan itu, mulai dari perusahaan itu bahan bakunya, produksinya, logistiknya, distribusinya, bagaimana dia memasarkan dan bagaimana dia memberikan layanan. Ada juga proses penunjang mulai dari procurement. Procurement ini adalah bagaimana pemilihan barang, bagaimana dia memilih SDM yang ada, bagaimana dia melakukan pengelolaan yang ada di internal mereka. Ada juga from infrastructure, yaitu infrastruktur yang dimiliki. Apakah produk ini diproduksi by handmade, diproduksi tangan, manual, ataukah automate atau semi automate, menggunakan robot, menggunakan mesin dan sebagainya. Dan juga teknologi yang digunakan. Artinya apa? Ada proses pokok, ada juga proses penunjang. Proses penunjang ada yang disebutkan, ada mulai dari SDM-nya, mulai infrastruktur yang ada dan pemanfaatan teknologi. Nah, kalau tadi adalah produk fisik ya. Sekarang ada juga produk yang berupa produk jasa non fisik, artinya bisa juga jasa digital. Nah, di sini akan ada yang disebut dengan rantai nilai virtual atau virtual value chains. Seperti yang dikatakan oleh Indrajit, ada gathering, organizing, selecting, synthesizing, dan distributing. Nah, hanya saja di sini konsep-konsep ini mungkin tidak akan langsung memberikan, tidak selalu memberikan efek determinan langsung kepada produk tersebut. Contoh, gathering ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk bagaimana memperkenalkan sebuah produk kepada calon customer-nya. Mereka mengumpulkan calon potensial customer potensial, dikumpulkan jadi satu dalam sebuah forum untuk diberikan sebuah knowledge, di sebuah sosialisasi atau sebuah pemaparan tentang produk, jasa maupun produk maupun jasa yang dimiliki. Nah, belum tentu dari hasil gathering ini si customer atau si konsumen ini akan langsung memanfaatkan jasa atau yang kita miliki. Bisa saja baru next time atau beberapa hari, beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi it's okay, karena apa? Gathering ini memang sifatnya dia memberikan sebuah wacana kepada calon customer yang potensial bahwa kami atau kita memiliki sebuah produk seperti ini. Harapannya adalah ketika nanti calon customer ini memiliki kebutuhan yang sesuai dengan apa yang kita miliki, maka dia akan melakukan pembelian atau dia akan menghubungi kita dan melakukan kontak bisnis dengan kita. Organizing, bagaimana perusahaan tersebut memanage atau mengelola customer yang ada. Pasti dia akan mengcluster customer ini kategorinya customer prime atau customer utama, ini customer biasa, dan masing-masing dari clustering itu akan menyebabkan perbedaan perlakuan. Kalau customer prime harus diperlakukan seperti apa, kalau customer biasa harus seperti apa, kalau potensial customer harus seperti apa. Mereka punya strategi sendiri. Oke, seleksi bisa saja. Oke, sekarang saya masuk kepada customer prime. Oke, sekarang saya masuk kepada si A, kepada si B. Nah, itu harus melalui sebuah kajian. Mereka harus menseleksi customer yang sudah dikelompokkan itu. Mereka akan seleksi sendiri. Seleksi by alam, by nature, atau selection by process. Oke, dan juga yang paling penting adalah nanti bagaimana mendelivery produk jasa yang kita miliki kepada mereka. Itulah yang disebut dengan rantai nilai virtual atau virtual value chains. Oke. Nah, kalau ini kita lihat tadi seperti bahwa ada 3 komponen utama di e-commerce, yaitu proses, di dalamnya ada marketing, ada sales, ada payment, ada fulfillment, dan ada support. Oke, ada institusi yang terlibat di sini, mulai dari government, merchant ini adalah penjual, terus manufacturer, para produsen, terus para supplier ini adalah para pemilik bahan baku, dan juga customer itu sendiri. Oke. Dan yang terakhir adalah pemanfaatkan dari network. Kemarin sudah sempat di-mention di pertemuan kedua, infrastruktur yang ada internet, intranet, dan extranet. Oke. Nah, semuanya intersection atau bersinggungan seperti ini. Inilah yang disebut dengan e-commerce. Nah, tadi elemen pertama yaitu tentang proses ya, sudah kita bahas. Sekarang berikutnya adalah elemen kedua, yaitu institusi. Nah,
prinsip e-commerce itu adalah diterapkan atas networking, networking, di mana tidak akan mungkin dan sangat mustahil sebuah perusahaan e-commerce akan bisa single alone, akan bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Sebuah perusahaan yang terlibat di dalam e-commerce pasti akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain atau institusi lain. Jadi sekali lagi keywordnya, perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, it's impossible. Oke. Nah, semisal saja sebuah perusahaan.com yang sudah sangat terkenal seperti Amazon katakanlah, atau seperti eBay dan lain sebagainya, dalam menjalankan prinsip bisnisnya, dia tetap akan bekerja sama dengan para pemasok, para supplier dia, pemilik barang, merchant, penyedia jasa, jasa pembayaran atau banking, dan juga bahkan customer. Artinya apa? Ini sudah hampir pasti. Karena apa? Dia tidak mungkin sebagai supplier di satu sisi dan juga sebagai merchant serta sebagai banker, tidak mungkin. Karena pasti dia akan melibatkan ini paling tidak minimal 4, supplier, merchant, jasa pembayaran, dan konsumen itu sendiri. Yang sudah pasti adalah jasa pembayaran dan juga customer. Karena bisa saja perusahaan.com tersebut dia memiliki barang sendiri, it's okay, sah-sah saja, ya. Dia memproduksi sendiri, sah-sah saja, tapi tetap dia dalam proses pembayaran paymentnya dia pasti akan melibatkan perbankan, dan barang itu pasti akan dibeli oleh siapa? Yaitu oleh customer atau konsumen dia. Nah, inilah yang disebut dengan kerjasama untuk mencapai sinergitas, efektivitas, dan efisiensi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Dan hal ini tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterlibatan dari teknologi dan telekomunikasi. Nah, yang ketiga, bicara tadi sudah ada proses, sudah ada institusi. Nah, yang ketiga adalah elemen berikutnya dari e-commerce adalah teknologi informasi atau infrastruktur. Ada 3 teknologi informasi yang ada, yaitu mulai dari internet, intranet, dan juga extranet. Nah, kemarin sempat saya mention di pertemuan kedua apa itu internet, apa itu extranet, dan apa itu intranet. Oke ya, secara prinsip gini, intranet adalah sebuah jaringan yang tertutup atau closed networking yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Oke, seperti contoh Unilever, pasti dia punya yang disebut dengan intranet. Dia menghubungkan antar departemen, antar fungsi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia bersifat sangat-sangat close, tertutup, dan dia hanya bisa diakses oleh satu grup atau satu company itu sendiri. Itu yang disebut dengan intranet. Intranet biasanya memanfaatkan teknologi LAN, Local Area Network, ya. Ini agak sedikit technical ya, walaupun bukan, tapi oke, kalian pasti sangat mudah memahami. Kalau yang disebut dengan LAN atau Local Area Network itu adalah jaringan komputer dalam satu gedung, jaringan komputer dalam satu ruangan, jaringan komputer dalam beberapa gedung, itu bisa, oke, dalam beberapa gedung yang berdekatan. Sedangkan WAN atau Wide Area Network itu adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara beberapa LAN. Jadi misalnya WAN itu dalam satu kabupaten atau dalam sebuah provinsi, ya. Jadi masing-masing kantor itu dihubungkan dengan apa yang disebut dengan Wide Area Network. Artinya wide itu berarti lebar atau luas. Prinsip dasar dari intranet adalah menghubungkan setiap resources yang ada, yang mulai dari manajemen, staff, karyawan, dan juga semua resource yang ada. Nah, dengan adanya jalur komunikasi yang efisien, yang tentunya dilaksanakan secara elektronis ini, tentu diharapkan mampu membuat sebuah proses kolaborasi yang kooperatif dan dapat dilakukan secara efektif, yang pada akhirnya pasti goalsnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan juga untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, itu intranet. Nah, sekarang extranet. Extranet secara mudah adalah gabungan dari beberapa intranet. Jadi di sini sebuah perusahaan, kalau tadi intranet itu dalam sebuah perusahaan atau grup perusahaan, termasuk di dalamnya adalah kantor pusat dan cabang-cabangnya. Kalau extranet ini adalah hubungan atau komunikasi atau network antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang berbeda. Contoh tadi
Unilever pasti punya intranet. Tapi Unilever tidak akan bisa berdiri karena dia harus membutuhkan misalnya perusahaan penyedia tepung terigu. Katakanlah di sini segitiga biru. Segitiga biru pun pasti punya intranet. Nah, hubungan antara Unilever dengan segitiga biru inilah yang disebut dengan extranet. Ya, sekali lagi extranet adalah hubungan network, hubungan bisnis antara satu lembaga atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain yang berbeda. Biasanya hubungannya adalah supplier and produksi, supplier dan distribusi dan lain sebagainya. Oke. Nah ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, si Dave Jeffy mengatakan bahwa intranet adalah subset, bagian dari extranet kalau kalian. Nah, semuanya extranet bisa berjalan. Extranet bisa berjalan, sekali lagi harus ada yang disebut dengan bridging atau jembatannya. Jembatan itulah yang dengan memanfaatkan teknologi internet. Artinya apa? Ada satu company. Tadi saya katakan Unilever sebagai sebuah company, segitiga biru sebagai sebuah company, masing-masing punya intranet, oke? Unilever punya intranet, segitiga biru punya intranet. Nah, dua-duanya terhubung dalam sebuah extranet. Nah, teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dari keduanya itulah yang disebut dengan internet, di mana melibatkan satu company lagi, yaitu yang disebut dengan internet service provider. Nah, oke, gitu ya. Jadi mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya contoh berikutnya itu perusahaan yang ingin membangun interface dengan sistem perusahaan rekanan, mulai dari pemasok, distributor, agen, dan lain sebagainya. Nah, kalau di hubungan antara satu company dengan company yang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu yang disebut dengan B2B atau business to business. Unilever dengan segitiga biru itu B2B. Oke. Nah, berikutnya adalah masih terkait dengan teknologi atau infrastruktur. Infrastruktur terakhir dalam perdagangan elektronik atau e-commerce adalah yang disebut dengan public domain tadi, internet. Nah, di internet ini memungkinkan terjadinya sebuah transaksi perdagangan mulai dari B2B, business to customer, sampai dengan C to C. Oke, sekali lagi B2B bisa juga C to C. Contoh C to C, B2B jelas, misalnya ya, let's say katakanlah ini Matahari Mall, oke, atau yang paling simple Shopee. Shopee itu adalah sebuah lembaga yang dimana dia sebagai marketplace, dia menyediakan barang-barang yang dimiliki oleh para tenant. Para tenant mengupload atau mengiklankan barang-barangnya di Shopee, harapannya bisa dibeli oleh customer. Nah, inilah yang disebut dengan B2C, karena para tenant ini mensubmit barangnya di Shopee. Shopee ini sebagai bisnis, jadi lembaga. Pembeli adalah customer itu sendiri. Maka inilah disebut dengan B2C. Sedangkan C2C secara mudah saja adalah customer to customer. Artinya apa? Di sini kita selaku pemilik barang itu bisa juga sekaligus sebagai penjual. Nah, karena kita tidak ini konsep yang paling mudah dipahami adalah dropshipper. Dropshipper itu karena dia tidak punya barang, dia hanya punya katalog saja. Barangnya bukan milik dia, barangnya tidak di tempat dia, barangnya tidak dia kuasai. Nah, dia sebagai customer apa? Customer dari tenannya, dari si pemilik barang ini, tapi dia menjualkan. Nah, makanya dia customer dari pihak sana dan dia menjualkan, barang ini dijual oleh dia kepada kita selaku customer berikutnya. Maka itulah yang salah satu konsep yang disebut dengan C to C, customer to customer. Oke. Nah, itulah terkait dengan materi kita pada hari ini. Kalau kita recap ya, satu ada, kalau tadi kita bicara tentang karakteristik dari
konsumen, ada yang window shopping, ada yang mencari informasi, ada yang bisa langsung pada eksekusi transaksi. Nah, eksekusi transaksi menggunakan cara konvensional dan juga cara elektronik. Komponen dasar dari e-commerce ini adalah apa? Yaitu proses, institusi, dan infrastruktur. Proses ini mulai dari bagaimana produksi ini dibuat, berarti ini ada di dalam mekanisme internal perusahaan, ya. Terus tadi institusi adalah lembaga atau perusahaan-perusahaan yang terkait di dalamnya, mulai dari pemerintah, mulai dari merchant, terus manufacturer atau pembuat, supplier, dan bahkan customer itu sendiri. Dan network ataupun infrastruktur di sini ada internet, intranet, dan juga extranet. Tadi sudah kita bahas secara cukup lumayan luas dari masing-masing elemen yang ada di situ. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, di sini nanti ada tugas, silakan kalian lihat tugasnya sesuai dengan yang sudah saya upload di Sunan. Tolong diperhatikan syarat dan ketentuan yang ada, mulai dari sistem penulisan, di bentuknya apa, terus harus bagaimana, termasuk yang tidak kalah penting adalah timeline ataupun deadline kapan kalian harus mengumpulkan tugas tersebut. Harapannya adalah kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, sehingga tidak, karena ini menjadi salah satu kriteria penilaian pencapaian nilai kalian di semester ini, khususnya di mata kuliah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan jaga kondisi. Pesan saya, ketika kita harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk gunakan masker dan hindari kerumunan. Kalau emang tidak terlalu penting banget, mendingan di rumah saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.